Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibn Abdul Manaf wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di perkumpulan yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sabdakan, firmankan, sabdakan dan isyaratkan, qaumun la yashqa bihim jalisuhum, satu kumpulan orang, satu golongan kumpulan orang atau kumpulan, la yashqa bihim jalisuhum, tidak akan pernah rugi, celaka duduknya, yaitu hilakul dzikir, yaitu segolongan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda di sini la yashqa fi'il mudhari'. Jadi dari mulai duduk sampai selesainya itu la yashqa. Dan enggak cukup itu, ulama mengatakan seterusnya jika hatinya masih terpaut kepada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan segolongan orang tersebut, orang-orang tersebut, kaum tersebut, sekumpulan tersebut, qumu maghfuran lakum qad butilat sayyi'atikum hasanat. Setelah bangun semuanya dan ke tempat masing-masing atau ke rumah masing-masing, selesainya majelis, Allah Ta'ala memberi hadiah, yaitu pahala yang luar biasa, yaitu dengan pengampunan Allah Ta'ala. Qad butilat sayyi'atikum hasanat. Allah mengganti yang keburukan kita dijadikan oleh Allah SWT jadi kebaikan. Keburukan itu nggak bisa dihapus sebelum dapat pengampunan. Ini nggak langsung diganti, berarti diampuni dan dirahmati dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yashqa fid dunya fil qabr aw fil akhirah. Nggak rugi, nggak celaka orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah di dunianya, di kuburnya, di akhirat, sehingga Allah memasukkannya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir adalah mukhul ibadah, yaitu otaknya ibadah. Jadi orang yang tidak berzikir berarti tanpa otak. Ada yang bilang mukh itu sumsum, berarti orang yang nggak berzikir amalnya lumpuh. Makanya Rasulullah SAW meriwayatkan hadis, Rasulullah SAW bersabda, bahkan hadis itu ditaruh di awal oleh Sayyidina Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu bin niyat. Karena kekurangan kita, kelemahan kita masih diberi dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu niat. Niat itu jika kita tidak bisa melakukannya, kita berniat melakukan amal soleh dan kita tidak bisa, maka Allah telah memberi kebaikan kepada kita. Dan kalau kita diberi anugerah untuk setelah niat itu untuk bisa mengamalkannya, maka pahalanya sempurna dari Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tanpa niat, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya apa-apa. Nabi Muhammad mengisyaratkan semua amal, innamal a'malu, semua amal bin niat. Sesungguhnya amal itu harus pakai niat. Lah niat itu apa? Dari mana? Maka nuhafil qalb, tempatnya di hati. Makanya Rasulullah SAW mengisyaratkan bab hati ini. Ala fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpalan darah. Wa idza salahat salaha sa'iri amalin. Jika gumpalan
mudghah tadi, gumpalan darah tersebut itu baik, maka amalnya akan baik semua. Wa idza fasadat fasada sairi amali. Jika rusak itu gumpalan darah itu, maka rusak semua amalnya. Ala wahiyal qalb. Apa itu gumpalan darah? Adalah hati. Dan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu dan jasad kamu, akan tetapi yang Allah dilihat apa? Amal kamu dan niat kamu. Berarti apa? Amal dan niat. Lah niat itu termasuk amalul qalb. Di hadis lain yang tidak kalah syaratnya, kesahihannya, Rasul bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amalikum. Amalnya juga nggak lihat, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Akan tetapi Allah melihat hati kamu sekalian, bersih apa enggak, niatnya baik apa enggak, bersih apa enggak, sufan enggak, ghil enggak. Banyak itu peringatan di dalam Al-Quran tentang hati. Paham? Masuk surga bukan yang banyak amalnya, tapi yang banyak bukan yang banyak amal zahir, amal yang terlihat, akan tetapi yang banyak amal batin. Seperti ikhlas, itu amal batin. Sabar, itu amal batin. Ya, qanaah, merasa cukup apa yang Allah telah berikan, itu amal batin, amal yang enggak terlihat. Hanya inti sama Allah yang tahu. Banyak sekali itu amalul qulub, amalan-amalan yang tidak terlihat oleh kasat mata, tapi indallahi azim. Makanya Allah Ta'ala mentahdzir terus ini hati, sampai Allah Ta'ala mengklaim yang nggak benar niatnya munafik, yang nggak benar hatinya munafik. Kata innal munafiqina alladziina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu ya sholat, ya zakat, ya puasa, tapi dia itu lupa sama Allah, meninggalkan Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Wa huwa Allah, dia Allah khadi'uhum, Allah juga meninggalkan dia. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika datang waktu sholat, datang juga waktu bermalas-malasan. Malasnya datang juga. Karena hatinya nggak benar, sholatnya formalitas, nggak enak tetangga, nggak enak teman. Yurahunan nas, itu amal hatinya itu munafik itu yang jelek-jelek, ingin dilihat orang, dipuji orang. Kemudian apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Semoga Allah Ta'ala mengeluarkan dari hati kita sifat nifaq, ya, munafik. Munafik itu orangnya penyakitnya namanya nifaq, ya. Orangnya namanya munafik, penyakitnya namanya nifaq. Allah Ta'ala, di antara itu obat-obatnya, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a fil yawm, di riwayat lain fil lailah, di riwayat lain fi yawm wa lailah 10 ayat, 10 ayat, kharaja min qalbihi nifaq. Siapa yang membaca sehari 10 ayat aja. Talib ilmu yang bagi, ya, kalau untuk orang menuntut ilmu nggak boleh 10, harus 100, 1 juz, 2 juz dan lain sebagainya. Man qara'a 10 ayat, Al-Quran 10 ayat aja, kharaja min qalbihi nifaq. Allah mengeluarkan dari hatinya penyakit-penyakit kemunafikan. Tapi nggak boleh berhenti, harus istiqamah. Allah berfirman, fastaqim kama umir, istiqomahlah sesuai yang apa aku suruh. Jangan istiqomah majelas, istiqomah yang Allah nggak suruh itu berarti bukan istiqomah. Istiqomah di tariq syayatin, apa istiqomah di jalan setan. Istiqomah ada fi tariqil mustaqim, fi tariqillah, biwasilati sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu keluar penyakit itu. Wa man qara'a 50 ayat fil yawm, siapa yang membaca 50 ayat satu hari, yuhsab bi riwayat, ya, atau yuktab, Allah golongkan kalau sehari 50 ayat minadz zakirin Allah. Serem lagi itu. Allah golongkan orang itu termasuk orang-orang yang non-stop mengingat Allah. Padahal Al-Quran sudah jelas itu tentang itu. Wadhkurullaha katsiran wa la'allakum tuflihun. Sebab semua keselamatan itu ada di dalam mengingat Allah. Makanya ramuannya banyak, mengingat Allah Ta'ala itu. Ada ziarah kubur itu untuk mengingat akhirat Allah Ta'ala.
kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakiruhul akhirah. Berziarahlah kubur biar ente ingat akhirat, ingat Allah. Maka semuanya agar mengingat Allah, amal-amal aslaf ada ya, sunnah-sunnah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh aslafun shalihin itu semuanya tidak keluar daripada mengingat Allah. Nah, di akhirat itu yang dilihat itu hati bersih, selamat itu yang banyak apa sedikit mengingat Allah. Lah hasil di dunianya itu terlihat orang yang mengingat Allah Ta'ala itu kalau yang sampai martabatul aliyah tinggi itu dilihat orangnya udah ingin ibadah orang. Adem hatinya, ingin zikir dan lain sebagainya. Jika orang itu dipandang gak enak, maka orang itu omongannya gak bakalan bermanfaat. Ingat itu. Ya, dilihat aja gak ada faedahnya, berarti omongannya gak berfaedah juga gak bermanfaat. Ini pentingannya pandangan, kata. Sebab Allah Ta'ala itu juga menghitung pandangan, bukan kita ngampleng orang baru nanti ada hisabnya, enggak. Kita lihat pandangan kita dengan merendahkan orang, ada amal batilah, amal yang sangat batil, salah dan besar dosanya. Sebagaimana sebaliknya, kita melihat orang dengan prasangka baik, walaupun di depan kita orang itu berbuat buruk, tetap kita menyangka dia insya Allah akan diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Itu termasuk amal batin yang besar pahalanya. Disitulah Nabi Muhammad SAW bersabda, khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dzan billah wa husnul dzan bi ibadillah. Dua sifat ini tidak ada yang bisa mengungguli kebaikannya, yaitu berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua sifat sebaliknya, tidak ada yang lebih jelek, yaitu berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangkaan itu udah jelek duluan. Siapa pelaku sangkaan pertama? Iblis alaihi laknatullah. Iblis pertama kali dia menyangka dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Ngiro-ngiro gitu. Padahal Allah yang menyuruh, yang menciptakan dzan itu Allah. Suruh sama Allah Ta'ala, suruh sujud sama Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Suruh sujud sama Allah Ta'ala. Padahal makhluk sama makhluk kan. Tapi Allah yang punya, jadi Allah nggak bid'ah. Ya kan? Jadi Allah yang fasajidul malaikat, menurut malaikat semuanya selamat yang sujud sama Nabi Adam. Sujudnya di sini kan takriman, ya, memuliakan, ta'ziman, bukan ta'abbudan. Ya, mentuhankan Nabi Adam itu kafir, itu enggak ada. La ma'bud illallah, tidak ada yang bisa patut disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, arti utamanya banyak, artinya arti utamanya tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iblis itu nggak mau, ada sampai dikeluarin sama Allah Ta'ala dari surga, berarti dari ridhonya Allah, tempat ridhonya Allah dikeluarin, ngeyel, nyolot, bahkan keluarin argumentasi itu parah lagi itu. Ya Allah, kok anak sudah nyembah itu, baru jadi itu, anak sudah sujud lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqta biyadi. Itu kok gak mau nurut dengan sesuatu yang aku ciptakan dariku, karena ciptakan sendiri kok gak nurut ini. Ini bukan ciptaan malaikat, bukan ciptaan jangan nyiptain, gue tinggal nurut. Masih balas lagi iblis, jawab lagi, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api. Ternyata kan setelah dilihat kan tanah jauh lebih mulia daripada api. Api lebih identiknya merusak, panas dan lain sebagainya. Tanah bisa buat tumbuhan dan lain sebagainya. Hakala, seperti itulah syan a'malil qulub. Ya, kita harus berprasangka semuanya kita sangka baik. Minta terus sama Allah Ta'ala, ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli husnul dzan bika wa bi ibadatika kulluhum. Ya Allah, jadilah kami bisa berprasangka baik denganmu dan semua hamba-hambamu. Kalau yang ahli maksiat kita suruh berprasangka baik, apalagi orang muslim, mukmin, jelas sholat, jelas syahadat, jelas zakat. Jadi ada beberapa hal yang menyalahi apa yang Allah Ta'ala
syariatkan wa rasulih, ya, dengan mengklaim orang-orang sebagai pelaku kesalahan, menyalahkan orang-orang, apalagi orang yang sudah wafat, apalagi ulama, apalagi yang menciptakan wali-wali Allah Ta'ala atas izin Allah, seperti Sayyidina Imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu dari kitabnya, saking barokahnya ribuan, ratusan ribu wali Allah Ta'ala dibukakan fatah sama Allah Ta'ala ulum lewat potekan dari Ihya Ulumuddin, kitabnya namanya Bidayati, antaranya pengarang ratib ini, pengarang zikir ini Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Abbas. Ya, berani ngeklaim ini salah, ini dhalalah, ini kafir, ini musyrik. Itu bukan ajaran Allah wa Rasulih sama sekali. Wallah khairul hakimin, sebaik-baik yang menghakimi. Hati-hati menghakimi orang. Makanya jadi hakim, jadi qadhi itu rentannya, bahayanya banget. Banyak jeblosnya ke neraka. Si suap, salah fatwa dan sebagainya. Tapi kalau selamat bareng dengan para nabi di akhirat dan para siddiqin, berat jadi hakim ini. Sekarang malah rebutan yang berat-berat. Berat jadi wakil rakyat, berat jadi ketua pondok atau yang punya pondok, berat. Punya masa itu semuanya akan ditanya. Nabi Muhammad bersabda, kullukum ra', ente itu ada yang ente kembalakan, ada yang ente pegang, kerjaan, ya, orang-orang. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan semuanya akan ditanya dengan apa yang ente sudah ditugaskan. Tukang dapur, hati-hati, ditanya detail sama Allah Ta'ala apa yang di dapur. Semuanya yang ente pegang, ya, yang ente kerjakan dari orang, ya, kerjaan ente akan ditanya sama Allah Ta'ala. Itu mas'ul, akan jadi pertanyaan. Semoga Allah Ta'ala meringankan kita zahir batin, ya, meringankan kita untuk beramal saleh, meringankan kita untuk istiqamah, ya, ringan di dalam istiqamah di jalan Allah wa fi sunan atau tariqah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بمحض فضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.